Kabarus Renungan Harian Anak. Kabarus hidupku Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan, supaya kami mengerti taat menjalankannya dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Alkitab mencatat Nehemia adalah seorang juru minum raja pemberani yang suka berdoa. Dia peduli, mengasihi, memerhatikan kehidupan rakyat Israel. Nehemia juga seorang ahli strategi dan pejabat negara yang anti korupsi. Tapi ketika Nehemia dan bangsa Israel membangun kembali tembok Yerusalem, ada banyak ketidakadilan di dalam masyarakat Yahudi. Orang kaya menindas orang-orang miskin dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, merampas tanah dan harta benda sebagai pembayaran hutang orang miskin. Tidak segan-segan menjadikan anak-anak orang miskin sebagai budak untuk membayar hutang. Pada waktu itu orang-orang miskin makin miskin. Orang Israel tidak lagi takut akan Allah. Mereka juga tidak ada kasih yang nyata di antara mereka. Mereka tidak memuliakan Allah. Dan ini masalah benar-benar serius. Jika dosa ketidakadilan dibiarkan, tidak dibereskan, bisa-bisa menghancurkan kehidupan bangsa Israel. Nah anak-anak, bangsa Israel berdosa karena tidak menjalankan keadilan Tuhan dengan benar. Kamu, saya juga berdosa ketika kita tidak menjalankan keadilan Tuhan dengan benar. Misalnya ketika kita tidak mau menghormati orang tua, tidak jujur, suka berbohong, iri hati. Ini semua adalah dosa yang mengakibatkan kehancuran, penderitaan besar. Anak-anak, Allah mengasihi Nehemia. Allah juga mengasihi kamu, saya. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Nehemia menyikapi situasi ini dengan serius, hati-hati, dan tegas. Nah, kisah ini dicatat di kitab Nehemia pasal 5 ayat 1-13. Nah, mari kita baca sama-sama ayat 11-13. Tindakan Nehemia terhadap orang-orang Israel yang melakukan dosa. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Nah anak-anak, kemudian perbuatan penindasan dihentikan. Bangsa Israel kembali taat pada firman Allah dan pembangunan bangsa Yehuda berjalan dengan lancar. Anak-anak, kita bersyukur belajar mengenal seorang pemimpin umat Allah, Nehemia. Pemimpin yang mengasihi firman, mengasihi Allah dan sesamanya. Nehemia mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan keadilan, kebenaran, kekudusan yang dilandasi kasih Allah. Yang mengingatkan kita pada pemimpin sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerjakan keadilan, kebenaran, kekudusan dengan kasih yang sempurna ketika menggantikan hukuman dosa kamu dan saya dan banyak orang dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menang hidup selama-lamanya menjadi berkat besar bagi setiap anak, setiap orang percaya. Anak-anak, mari serahkan diri. Sejak kecil hidup dipimpin Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan membentuk pribadi kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai keadilan, kebenaran, kekudusan yang didasari
kasih Tuhan Yesus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kalian hidup dalam keadilan, kebenaran, kekudusan, di dalam cinta kasih Tuhan yang besar? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang adil, yang benar, yang kudus, tetapi juga penuh dengan cinta kasih. Biarlah Tuhan terus pimpin hidup kami untuk kami hidup di dalam kebenaran, keadilan, kekudusan, cinta kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan diri kami pun diberkati. Kami mohon ampun untuk setiap hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memperbaharui kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan kepadaku sungguh tak terbatas, betapa lebar dan panjang, tinggi dan dalam. Aku orang yang berdosa, sungguh tak berlayak, namun Kristus datang jadikanku benar. Cintaku kepada Tuhan sungguh amat kecil, sempit sebentar. Habatus